أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: wahai kaumku. Itu kan? Wahai kaumku, bangunlah semula apa yang sudah kamu robohkan. Cucilah apa yang telah kamu kenakan najis. Perbaikilah apa yang telah kamu rosakkan. Dan jernihkanlah apa yang telah kamu keruhkan. Kembalikanlah apa yang sudah kamu ambil, dan kembalikanlah kepada Tuhanmu apa yang telah engkau larikan daripadanya tanpa izinnya. Wahai hamba, tiada sesuatu pun di sini kecuali Al-Khaliq. Jika engkau bersama Al-Khaliq, maka engkau adalah hambanya. Dan jika kamu bersama makhluknya, maka kamu adalah hamba mereka. Hingga engkau dapat membuang ketandusan dan kegersangan di hatimu, serta mencerai-beraikan semuanya dari hatimu. Apakah kamu tidak tahu bahawa orang yang mencari Allah akan berpisah dengan semuanya itu? Sudah cukup jelas bahawa segala sesuatu dari makhluk adalah hijab antaranya dengan Khaliq. Wahai hamba, janganlah kamu bermalas-malas, kerana selamanya kemalasan itu akan membuatmu terhalang dan akan menimbulkan penyesalan di dalam hatimu. Oleh itu, perbaikilah pekerjaanmu. Sementara Allah telah berbuat baik kepadamu di dunia maupun di akhirat. Abu Muhammad Al-A'jami rahimahullah ta'ala sentiasa berdoa dengan ucapan: Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik. Seakan-akan ia bermaksud mengatakan, Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang memperbaiki apa yang telah kami lakukan. Tetapi lafaz itu tidak sampai beliau ucapkan. Barang siapa yang pernah merasakannya, maka ia akan mengetahuinya. Pergaulan yang baik dengan makhluk dan berteman dengan mereka dalam batas-batas syariah dan keredaannya
adalah pergaulan yang diberkati. Sebaliknya, jika hal itu dilakukan dengan melanggar batas-batas syariah dan tiada keredaannya, maka janganlah lakukan itu, karena tiada kehormatan untuk mereka. Penerimaan dan penolakan terhadap sesuatu ketaatan merupakan suatu petanda bagi kaum sufi dan orang-orang yang menjauhi kemaksiatan. Wahai hamba, tegakkanlah perangkap doamu dan kembalilah kepada keredaan. Janganlah engkau berdoa dengan lidahmu sementara hatimu berpaling daripada Allah Al-Haq. Pada hari akhirat kelak, semua manusia akan teringat akan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sama ada kebaikan atau keburukannya. Penyesalan ketika itu tiada bermanfaat sama sekali. Demikian juga dengan ingatan itu. Bahkan tidak bermanfaat juga baginya mengingat hari kematiannya. Ingat akan tanah pertanian dan persemaiannya dan masa menuai bagi manusia. Semuanya itu tidak bermanfaat lagi. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah, faman zara'a khaira hasada ghibtatan, wa man zara'a syarran hasada nadamatan." Maksudnya, dunia adalah tempat bercucuk tanam untuk kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang menanam kebaikan, maka ia akan memetik kebahagiaan. Barang siapa yang menanam keburukan, maka ia akan memetik penyesalan. Jika kematian datang kepadamu, maka engkau akan terjaga. Bagaimanapun terjaga pada waktu itu tidak berguna lagi bagimu. Ya Allah, bangkitkanlah kami daripada ketiduran orang-orang yang terlupa terhadap-Mu dan orang-orang yang tidak mengerti tentang Engkau. Amin ya Rabb. Kata musannif, wahai hamba. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita panjatkan dulu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi secara mingguan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita untuk meneruskan pengajian kita rujuk kepada kitab kita Fathur Rabbani oleh Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmahnya, barakahnya kepada kita dan menjadikan apa yang dibentangkan melalui kitab ini dan apa yang dibincangkan menjadi sebahagian daripada ilmu, yang menyuluh, yang menuntun, yang membimbing kita sehingga mudah-mudahan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan sampai kepada kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai kepada keselamatan yang hakiki pada hari akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan ini marilah kita manfaatkan terus melihat kepada kitab kita pada majlis keempat, muka surat 39. Jadi kita sambung kata musannif rahimahullah taala, wahai kaumku. Nah, ini menjadi kebiasaan orang Arab. Nah, orang Arab dia selalu menggunakan laqab ataupun kunyah dalam panggilan. Ya, laqab artinya sandaran, nama sandaran. Kunyah artinya gelaran. Nah, itu menjadi apa yang menjadi kebiasaan orang Arab. Nah, sampai-sampai ada gelaran yang Nabi SAW kemudian menegahnya. Ya kan? Oleh kerana orang Arab ini kebiasaannya suka menyebut nama gelaran. Nah, sampai-sampai kemudian baginda Nabi SAW menegahnya. Sehingga kata Nabi SAW, janganlah diberi gelar yang buruk kepada saudara-saudaramu. Nah, itulah maksud hadis Nabi SAW. Ya? Nah, jadi
tidak pelik kalau orang Arab itu selalunya dia bercakap begitu. Contohnya dia memanggil seorang, panggilnya ya ghulam, kan? Itu cara Arab, ya ghulam, ya ibnu katanya. Jadi wahai anak si fulan, kadang-kadang disebut ya ibnu Utsman, wahai anak Utsman. Jadi dia tidak memanggil nama terus. Nah itu sebahagian daripada apa ya? Budaya, bagian daripada budaya orang Arab. Nah, maka musannif rahimahullah ta'ala, dia pun sepatutnya menyebut wahai muridku, betul? Ketika dia menyampaikan pengajian ini di mana? Di Madrasah Al-Ma'murah. Nah, ada tarikh-tarikhnya di atas itu. 545 Hijrah tahunnya. Nah, sepatutnya dia menyebut apa? Ya talabati, misalnya. Ya muridi, dia boleh sebut begitu. Tapi dia menggunakan istilah ya kaum. Nah, ini menunjukkan apa ya? Keluasan keluasan ilmu yang disampaikan. Nah, itu maksudnya. Bukan untuk muridnya saja di situ, bahkan untuk siapa-siapapun yang kemudian mendengarnya, ya, membincangkannya. Nah, itu. Jadi termasuk kita di situ. Termasuk kita. Jadi katanya, wahai kaumku, bangunlah semula apa yang sudah kamu robohkan. Apa yang kita robohkan? Nah, berdasarkan teks yang kita baca di atas. Kan? Di mana? Ya. Kita baca di atas sudah. Bersegeralah kamu mencapai pintu, yakni kebaikan. Kan? Dan dengan saudara-saudaramu yang soleh, kerana pintu itu terbuka untukmu. Nah, kita bercakap tentang apa? Tentang kebaikan. Dan kebaikan itu secara rohaniah dan secara jasmaniah. Betul? Dan sememangnya kita memahami kebaikan itu berdiri, tertegak dengan rohaniah dan jasmaniah. Nah, kalau kebaikan itu tertegak secara jasmaniah, tidak melibatkan rohaniah, itu kebaikan munafikin. Itu jelas. Ya, kebaikan mukmin mesti tertegak dengan rohaniah dan jasmaniahnya. Ya kan? Seiring rohaniah dan jasmaniah itu kebaikan mukminin, kebaikan orang-orang yang beriman. Nah, justru kata musannif rahimahullah ta'ala, bangunlah semula apa yang sudah kamu robohkan. Nah, apa yang sudah kita robohkan? Yang dasarnya adalah kebaikan-kebaikan. Nah, itu dasarnya. Kebaikan yang membabitkan rohaniah, kebaikan yang membabitkan jasmaniah kemudian. Nah, semuanya kita robohkan semula. Itu secara dasar. Tetapi secara rohaniahnya, bangunlah semula apa yang sudah kamu robohkan, ai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara rohaniahnya. Nah, bangunlah artinya benalah. Bangunlah artinya bentuklah. Bangunlah artinya pupuklah. Dan kemudian istilah-istilah lain boleh digunakan. Ya, bina, bentuk, pupuk atau apa saja sabit daripadanya. Arti bangunlah semula apa yang sudah kamu robohkan. Disebut apa yang sudah kamu. Nah, kamu di situ kita sendiri, kan? Nah, sama ada kita mau mengakuinya atau tidak, sebenarnya kita sendiri yang merobohkan. Nah, kita robohkan apa? Kebaikan-kebaikan. Itu secara dasar. Secara spesifik, secara terperinci, secara spesifik itu. Yang kita robohkan adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, umur 54 tahun macam Walid, sedar-sedar 54 tahun sudah baru tahu bahwa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala entah kemana. Nah, rugi kan? Jadi sepanjang hidup kita itu mungkin saja kita tidak sedar kita sedang merobohkan kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan diri kita, dan dalam masa yang sama kita sedang ataupun sudah merobohkan hubungan yang sepatutnya dengan Allah SWT.
Nah, itu jelas. Masya Allah. Betul kan? Kalau diambil daripada balik. Nah, hari ini Walid punya hari lahir ini. 20 Ogos kan ini hari kan? 20 kan? Nah, itu kiraan ni, kiraan 20 Ogos hari ini hari lahir Walid. Nah, kemudian tolak 15. Jangan 15, Pak. Tolak 12 sudah. Tolak 12. 50 tolak 12 berapa jam? Tinggal lagi 38. Ha? Nah, 38 tahun. 38 tahun mungkin saja nah, Walid di situ. Mungkin saja sedar ataupun tidak sedar Walid telah merobohkan kebaikan-kebaikan. Ya, dari usianya 13 sampai seterusnya kan. Bukan membina, bahkan merobohkan kebaikan-kebaikan. Nah, sisi lain yang kita sebut lebih halus, lebih spesifik, merobohkan rohaniah kita, itu merobohkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh bayangkan? Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi ini rentetan daripada apa ya? Rentetan mungkin ya, ada di sini kan kita bercakap. Rentetan daripada bukan kitab lain kita bercakap. Mukasyafatul Qulub. Bukan rentetan. Nah, ini terkait saja. Ini terkait dengan apa? Ini terkait dengan bagaimana kita mau membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Nah, di sana perlu ada apa? Perlu ada kesedaran. Nah, jadi berpunca daripada kesedaran itulah, bangunlah semula apa yang sudah kamu robohkan. Nah, jika tidak ada kesedaran, siapa tahu mau bangun semula. Siapa sedar mau bangun semula. Mereka sentiasa merasakan bagus saja. Ya kan? Nah, keadaannya apa? Merasa bagus semuanya, merasa elok semuanya, merasa sempurna semuanya. Itu keadaan-keadaannya. Yang mungkin kan yang lazim. Ukurannya adalah sedar diri. Nah, jadi bila musannif, bila Maulana Mursyid kita mengatakan bangunlah semula. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahawa kita telah melalui permulaan yang baik. Nah, itu sebenarnya. Ya. Bangunlah semula. Mungkin di tengah, mungkin di hujung, ya kan? Nah, berarti sebelumnya itu adalah permulaan yang baik. Nah, di sanalah Walid maksudkan tadi. Kita perlu kaitkan dengan permulaan yang baik itu berlaku di alam ruh. Nah, kita belajar sudah itu. Sampai di alam nyata, dalam rahim itu. Ya kan? Sampai di alam rahim. Kemudian keluar di alam nyata. Sampai kita ditaklifkan, dipertanggungjawabkan dengan syarak. Nah, itu semua merupakan permulaan yang baik. Kita tunjuk sudah notanya daripada anak panah pertama sampai anak panah ke-11 kan. Ya kan? Nah, itu menunjukkan perjalanan kita kan. Nah, jadi dari awal di alam ruh sampai kepada di alam ruh, kemudian bekalan di alam ruh itu dimasukkan oleh Allah sebagai fitrah gitu kan. Nah, sampai kita dilontarkan alam rahim, dilontarkan ke alam rahim. Membesar kita di sana daripada ulat kepada apa gitu kan. Nah, sampai kita lahir ke alam nyata, sampai kita ditaklifkan. Kita ditaklifkan artinya kita dipertanggungjawabkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya dalam keadaan baik. Ya kan? Semuanya dalam keadaan berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jadi perhatikan dari sudut itu ya. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita akal yang sempurna dan memberikan kepada kita taklif, nah di sanalah kita mula merobohkan. Betul kan? Sama ada kita membenanya, ada yang bina kemudian roboh, bina kemudian roboh, ada yang membina dan menjaganya dan sebagainya. Tetapi kita melihat kepada satu fokus saja, satu isu saja. Ya. Nah, disitulah kita mula merobohkan.
roboh. Nah, saudara-saudara sekarang 54 tahun sudah. 38 tahun sudah masa berlalu. Nah, sekarang mau bina semula. Moga-moga Allah SWT melimpahkan rahmat dan pertolongannya. Begitu saja. Kan? Kalau mau kira dari segi kesempatan, Allahu'alam, terlalu dekat, terlalu pendek. Nah, sebab itu boleh cakap kamu orang muda-muda, yang muda-muda, jaga. Bangunlah semula. Ayat itu aktif itu. Bukan ayat pasif. Bangunlah. Ya, ayat aktif. Nah, kita tambah saja. Bangunlah dengan sedar diri. Ya, jangan bangun bodoh begitu. Bangunlah dengan sedar diri. Apa yang sudah kita robohkan, kita perbetulkan. Kita bina semula. Kita bentuk semula. Nah, kemudian apa yang kita mau bina, apa yang kita mau bentuk? Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin rosak, mungkin apa, ya, tanpa kita sedar. Kenapa tanpa kita sedar? Karena kita tidak berada di dalam lingkungan sedar diri. Nah, apabila kita tidak berada dalam lingkungan sedar diri, justru kita tidak sedar apapun. Kan? Tidak sedar. Merasa bagus saja. Merasa betul semuanya. Merasa tidak ada apa-apa. Merasa aman daripada dosa. Merasa aman daripada sengsara di hari akhirat kelak. Nah, itu keadaan kita. Ya. Jadi bangunlah. Bina. Bentuk semula. Ya. Apa yang sudah kamu robohkan. Nah, rupa-rupanya yang kita robohkan itu adalah sesuatu yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang namanya hubungan. Sampai sekarang pun tidak tahu hubungan bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang rasa bagus, kadang rasa macam hantu, kadang rasa macam wali. Kan mesti kan? Kadang rasa macam malaikat, kadang rasa macam jin, kadang rasa macam manusia. Nah, macam-macam rasa ada. Nah, itu gambarannya, menunjukkan kita sendiri tidak paham, kita sendiri tidak tahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajar kita memberi pengetahuan kepada kita. Beza di antara al-haq wal batil. Betul? Perhatikan. Ya, pandang sejauh-jauhnya dalam diri kita. Sepatutnya hak dan batil itu bukan perlu dilihat saja, Pak. Dirasa sudah. Betul kan? Nah, lihat itu jasmani. Ya. Perkara hak. Perkara hak, al-haq. Nah, hak saja, jangan al-haq. Al-haq merujuk pada Allah. Perkara hak dan batil. Ukurannya bukan dilihat saja, betul kan? Kalau lihat saja itu sifatnya jasmani. Nah, kita melihat. Ya, kita melihat. Jadi kalau melihat saja itu sifatnya jasmani. Sedangkan kita berdiri dengan dua elemen. Ada lagi satu yang namanya rohaniah. Nah, jadi rohaniah. Ya, jadi yang rohaniahnya itu apa? Rasa. Rasa merasa. Okay? Nah, kita belajar sudah itu. Jalurnya tasawuf. Agama di sini. Jalurnya tasawuf. Nah, di bawahnya rasa. Betul kan? Betul kah? Betul? Mana kau tahu betul? Mana kau tahu betul? Boleh tanya mana kau tahu betul? Kau pernah belajar? Dari siapa kau belajar? Betulkah? Oh, begitu. Okey, jadi tasawuf terkait dengan rasa. Rasa kita sebut. Jadi bukan saja melihat secara jasmani, mata kita melihat itu hak, itu batil. Jauh lebih besar daripada itu adalah rasa. Nah, inilah yang tidak dimiliki oleh kita.
tapi dimiliki oleh orang-orang saleh. Bukan. Nah, mereka boleh merasakan itu bagus atau tidak bagus, ini bagus atau tidak bagus, termasuk makanan yang mereka makan, pakaian yang mereka pakai, apa saja yang mereka berhadapan. Nah, mereka boleh merasakan ini membawa kepada kebaikan atau membawa kepada kemudaratan. Nah, berarti isu ataupun hal rasa itu lebih luas sebenarnya, lebih luas, lebih besar dan lebih tajam sebenarnya daripada mata yang melihat. Faham tak? Nah, mata yang melihat mana tahu, datang Mizi bawa ayam, Walid mau ke ayam, saya jual ayam. Nah, kita tengok Mizi yang bawa, lebay ada di atas kepala. Nah, kita terima saja kan? Mana kita tahu Mizi dia rupa-rupanya di sauknya ayam Pak Din? Mana kita tahu? Nah, tapi bagi orang-orang yang kita sebutkan tadi ya, orang-orang yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak roboh, orang-orang yang hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa itu memainkan peranan besar kepada mereka. Nah, sampai-sampai mereka boleh tahu. Nah, istilah kita mereka tahu ya, istilah kita. Nah, tengok Mizi bawa ayam mau kasih kita. Walid, ini ayam kita makan ini malam. Tengok ayam sudah, tahu sudah. Nah, dia dapat merasakan bahwa Mizi sudah cilo ayam Pak Din. Nah, misalnya. Paham tak? Paham tak Mizi? Nah, itu yang kita perlukan sebenarnya dalam hidup ini. Paham tak? Selain daripada kita melihat dengan mata kepala kita, mata jasmania. Nah, itu yang kita perlukan. Kenapa? Karena kita hidup dikelilingi dengan syubhah. Nah, itulah di antara perbincangan sahabat dengan baginda Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan bahawa umat ini akan musnah, umat ini akan karam. Antara perkara yang Nabi ceritakan di sana adalah syubhah yang melingkungi umat. Dalam arti katanya umatnya baginda Nabi akan hidup di dalam dunia yang penuh syubhah. Nah, sahabat bertanya, bagaimana kalau kami berada di waktu itu? Kami berada di dalam keadaan itu, wahai Rasulullah. Kami berada di zaman itu, wahai Rasulullah. Nah, jawab baginda Nabi SAW, jaga hubunganmu dengan Allah. Kerana engkau akan melihat dengan rasa, bukan dengan mata. Rasanya, engkau, kata Nabi SAW kepada sahabat, akan melihat dengan rasa. Artinya engkau akan merasakan itu boleh, ini tidak boleh, itu haram, itu halal, itu syubhah, itu apa? Dirasakan, bukan dengan mata saja. Tahu enggak? Masya Allah, memang ada orang begitu, dilimpahkan Allah SWT. Ya? Nah, barangkali kerana dia menjaga, kita sebut sudah fasa, 3 fasa. Fasa hubungan dengan Allah SWT begitu bagus. Bermula daripada alam roh sampai kepada alam rahim, sampai kepada alam syahadah. Ketika tidak ditaklifkan dengan syarak. Nah, hubungan dengan Allah SWT sangat bagus. Nah, bagi orang yang menjaga itu, nah, nanti rasa itu terbina dengan sendirinya. Nah, kalau Walid tiada sudah. Semua hancur sudah ya. Namanya rasa-rasa itu tiada. Apalagi Walid pun tidak sedar diri dalam jangka waktu yang begitu panjang. Sudah sedar 54 tahun sudah. Nah, Masya Allah, hari ini baru sedar, bah. 20 hari bulan Ogos hari ini. Nah, segitu sebab tercatat di situ ya, 700-8200-8200. Betul tak? Aku pun lupa. 700-820. Jadi 20, 08, 70. Nah, hari ini bah. Betul kah? Aku yang silap kan? Nah, sekarang hari ini baru sedar, bah. Allah. 54 sudah. Baru sedar bah ini hari. Nah, berarti apa yang telah lalu itu rusak semuanya. Betul kan? Allah. Nah, kata Syekh, bangunlah. Jadi kita bangun mulai hari ini. Nah, kalau Walid mulai hari ini. Nah, setiap kita pun mulai hari ini. Bangunlah semula. Ya. Untuk kita perbetulkan. Untuk kita perelokkan. Ya. Kemusnahan-kemusnahan yang berlaku terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kita mencapai rasa. Dan rasa itu menjadi mata, rasa itu menjadi telinga. Dan rasa itu menjadi sentuhan antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sekalian makhluk. Nah itu. Allah, Masya Allah. Lagi katanya, cucilah apa yang telah kamu kenakan najis. Allah. Cuci artinya basuh, artinya bersihkan apa yang telah kamu kenakan najis. Nah, artinya kita yang mengotorkan. Kita belajar sudah itu. Kotoran rohaninya, kotoran hati. Yang namanya syirik, namanya nifak, namanya fasik. Betul kan? Itulah najisnya. Itulah najisnya kepada rohaniah kita. Kalau kabut saja kita, jika kena najis secara jasmani, mau basuh kita kan? Ada najis yang sifatnya busuk. Najis aini. Ada najis yang sifatnya zati, tersembunyi, tidak kelihatan. Nah, kalau kabut saja kita mau basuh najis-najis itu. Nah, kenapa? Kita tidak mau mencuci. Kita tidak mencuci, bukan tidak mau ya, tidak mencuci, tidak membersihkan najis yang terkena kepada rohaniah kita. Spesifiknya terkena kepada hati kita. Yang pada dasarnya najis itu kita sendiri yang datangkan. Sama saja kita sendiri yang merobohkan hubungan dengan Allah. Nah, kemudian kita dilingkungi oleh najis-najis yang merosakkan ini. Najis-najis yang namanya syirik, najis-najis yang namanya nifak, najis-najis yang namanya fasik. Nah, kita dilingkungi oleh najis-najis ini dan kita biarkan dalam tempoh waktu yang begitu panjang. Nah, kalau didasarkan kepada Walid tadi 12 tahun sampai sekarang 54, 30 berapa? 40 lebih sudah kan? 42 tahun. Nah, 42 tahun itu membiarkan kotoran-kotoran yang namanya syirik, kotoran-kotoran yang namanya nifak, kotoran-kotoran yang namanya fasik melekat, membelenggu, mengotori rohaniah dan jasmaniah. Paham tak? Nah, itu kucontohkan. Ya. Sebut namaku sendiri, aku contohkan. Kalau ada orang yang mau toreh kereta aku lagi, nah itu memang teruk. Nah, bulan depan Walid kena start keluar mengajar di luar pula, bah. Orang datang kacau sudah tadi. Jadi lepas ini ada guru-guru ganti yang akan mengajar pada jadwal-jadwal tertentu. Sekurang-kurangnya 1 bulan 6 kali kah kena keluar juga, bah. Sementara waktu. Okey. Nah, paham ya? Cucilah, bersihkanlah apa yang telah kamu kenakan najis. Sama ada kita mau mengakui atau tiada. Nah, ini tertakluk kepada sedar diri. Kita sendiri yang menajiskan hati kita. Kita sendiri yang menajiskan rohaniah kita dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Paham sila? Allah, Masya Allah, betul. Ambillah sebagai ilmu, ingatlah. Nanti kamu orang berada di tengah orang. Nah, ketika kamu orang berdepan dengan manusia banyak, nah, kamu sendirilah. Sama ada mau berpegang teguh dengan syariat Allah atau mau meleraikannya. Nah, itu berarti kita sendiri yang mengotorkannya. Paham tak? Perbaikilah, kata musannif. Perbaikilah apa yang telah kamu rosakkan. Ya, betul. Perbaikilah. Istilah perbaiki tidak perlu diuraikan. Apa yang telah kamu rosakkan. Nah, berarti kita sendiri yang rosakkan. Allah memberi kita daripada alam roh sampai kepada alam syahadah. Alam roh, alam rahim, alam syahadah. Nah, kemudian Allah memberikan kita tanggungjawab syarak taklif. Setelah kita ada kekuatan, ada keupayaan dengan izin Allah SWT. Nah, Allah memberikan kita taklif.
Nah, ketika Allah memberikan taklif itulah kita mula apa? Kita mula merosakkan. Yang kita rosakkan itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rosak sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dari umur habis ujung 12 sampai umur 13 masuk 14 1 tahun. Rusak saja. Kan? Dari umur 14 sampai 15 2 tahun. 2 tahun 14 1 tahun sudah, 14 sampai 15 2 tahun. 15 sampai 16 3 tahun, 16 sampai 17. Nah, begitu seterusnya kan. Nah, rusak saja. Kita tidak memperbaikinya. Allah. Ini Walid baca ini sebenarnya kebetulan hari lahir ini. Nah, ini sangat satu tamparan kepada Walid, tahukah? Nah, Walid menganggap begitu, tamparan kepada Walid. Betapa Walid tidak sedar selama ini. Nah, malam ini Allah menyedarkan melalui kalamnya Maulana Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala. Paham katul? Nah, 54 tahun sudah aku. Nah, aku kira tadi, nah, rupa-rupanya 42 tahun sia-sia saja hidupku. Penuh dengan kerosakan, penuh dengan merapu, penuh dengan macam-macam lagi kalau mau cerita. Tidak menjaga hubungan dengan Allah SWT. Kalau dalam masa 38 tahun itu, ku jaga hubungan dengan Allah SWT sebaik-baiknya. Nah, mungkin hari ini aku ghaib tak? Tahukah? Mungkin saja. Hari ini aku menjadi insan ghaib. Hah? Bolehkah? Mana aku tahu? Hah? Nah, sekurang-kurangnya menjadi orang yang hubungannya bagus dengan Allah SWT. Betul? Nah, istilah itu kita belajar, kita muktamadkan itu. Menjadi orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jelaskah? Ini 54 tahun baru sedar dari mimpi. Hah? 54 sudah. Allah. Baru sedar. Dengar ayat-ayat ini baru sedar hari ini. Nah, kamu orang jangan begitu. Paham nggak? Sila. Jadi kata musannif, perbaikilah apa yang kamu rosakkan. Nah, apa yang kita rosakkan? Hubungan. Tidak ada istilah lain. Yang paling dominan dengan pengajian kerohanian kita, melainkan hubungan. Nah, kita telah rosakkan hubungan dengan Allah SWT. Mungkin saja Allah sayang kepada kita. Mungkin juga Allah benci kepada kita. Gitu kan? Nah, itu. Atau mungkin saja secara sederhana Allah tidak memandang kita, kita saja yang perasan. Nah, itu kita belajar sudah. Allah tidak memandang pun kita. Tapi kita saja perasan macam Allah SWT kasih kepada kita, sayang kepada kita. Ya kan? Bukan salah, tapi jangan perasan saja. Perasan artinya apa? Pandai sudah dia. Rupanya kita marah-marah dia jadi pandai. Cukup. Kalau kita tak marah, kita biar saja jadi bodoh. Jadi budu-budu. Okey. Dan katanya, dan jernihkanlah apa yang telah kamu keruhkan. Apa yang keruh? Hubungan. Kan? Hubungan yang keruh itu majasnya ya. Jadi keruh itu berarti tidak bagus. Ya kan? Macam manusia dengan manusia juga apa? Macam aku mau kasih contoh saja. Tidak boleh kasih contoh. Nah, hubungan yang tidak bagus. Keruh saja, kan? Nah, kalau rumah tangga itu tidak aman, gaduh saja. Kan? Tidak selesa saja. Serabut saja. Semak saja naik. Jadi, apa yang kita perlu buat? Jernihkanlah, ya. Jernihkanlah apa yang telah kamu keruhkan. Apa yang keruh? Hubungan dengan Allah SWT. Siapa yang keruhkan? Kita sendiri. Kita sendiri yang mengeruhkannya. Ini terkait dengan, kalau kitab lain ini terkait dengan matan. Matannya, maksud matannya ialah apa yang Allah SWT
Allah SWT mahu kita hambanya jadi bagaimana? Terkait dengan matan itu. Atau dalam terjemahannya, bagaimana atau apa yang Allah mahu kita jadi. Ya, apa yang Allah menciptakan kita, apa yang Allah mahu kita jadi. Itu matannya. Maka jawapannya, Allah mahu kita jadi wali. Betul kan? Allah mahu kita jadi, Allah mahu hamba-hambanya manusia ini menjadi wali. Nah ini terkait dengan matan itu. Dalam kitab apa ya? Lupa. Ya betul, Allah mau kita jadi wali kan? Nah, karena itu kita perlu mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mengabdikan diri kepadanya, dan kemuncak pengabdian itu adalah kesempurnaan hubungan dengannya, dan itulah wali, maka itulah yang Allah mau daripada kita, dan tujuan kita juga perlu sama dengan Allah. Kita pun mau kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Boleh sebut? Nah itu. Jadi mau sampai sempurna hubungan dengan Allah SWT macam mana kalau kita tidak pernah menjernihkan hubungan kita dengan Allah SWT, bahkan kita sentiasa mengeruhkannya. Ya kan? Sama ada kita sedar maupun kita tidak sedar. Isunya adalah kita tidak sedar di sana. Sudah sedar 54 tahun sudah ini hari. Allah. Artinya 42 tahun sudah. Dengan keruh saja. Aku sendiri yang mengeruhkan hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, tahun depan mau sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sudah. Macam mana boleh jadi begitu? Faham kan Mizi? Nah, sebab itu perlu bermula dari sekarang, khususnya kamu orang. Jangan dilambatkan, jangan dilewatkan. Jangan ditakhirkan. Mulai dari sekarang, bina bentuk. Atau istilah-istilah yang terpakai di sini, jernihkanlah, bersihkanlah apa yang kita keruhkan ini. Jangan kita buang masa, Pak. Jangan mau tunggu tahun depan kah, bulan depan kah. Kita tidak ada ruang, tidak ada masa sebenarnya. Masa adalah nyawa. Nyawa adalah nafas. Nafas adalah hayat. Betul kan? Nafas adalah hidup. Begitu kah? Nah, kau pusing macam mana pun itu saja jawabannya. Nah, ambil paham itu. Allahu Akbar. Betul. Betul. Nah, Walid, bila baca fakta-fakta ini, nah, betul, masuk terus dalam kepala Walid, masuk terus menjadi satu apa ya? Menjadi satu maklumat yang sangat terang. Nampak pada diri Walid saja. Nah, saudara-saudara, hari ini 54, masa yang berlalu begitu panjang. Pernah kupikir hubungan enggak ketika itu? Masa umur 30, kupikir kereta. Umur 20, kereta kan datang dari beli kereta di tepi jalan saja, beli kereta di kedai-kedai tepi jalan saja. Oh, ini enjin, Allah putra, buang enjin ni, beli 38.000, 75.000 enjin daripada Jepun, hantar ke sini. Nah, kenapa ketika itu aku tidak fikir semua ini? Nampaklah. Nah, sekarang baru terfikir, perlu bersihkan, perlu apa disebut lagi? Perlu perbaiki, perlu bina, perlu cuci. Nah, baru pikir. Allah. Subhanallah, subhanallah. Nah, apa lagi? Kembalikanlah apa yang sudah kamu ambil. Kembalikanlah apa yang sudah kamu ambil, hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia pun sebut di sana, kan? Kembalikanlah apa yang sudah kamu ambil. Dan kembalikanlah kepada Tuhanmu. Kembalikanlah kepada Tuhanmu, nanti disebut itu. Kembalikanlah apa yang sudah kamu ambil. Apa yang kita ambil? Nah, kita fikir apa yang kita ambil? Kita ambil apa, Jul? Boleh fikir tak? Kita ambil apa, Faz? Ambil apa? Ambil apa, Mimi? Apa yang telah kita ambil, Mimi? Apa? Nah, Walid mau elakkan kamu orang dari takut, tahukah?
Kamu orang selalu boleh dengar mamamu bah, sama ada dia defend kamu orang kau boleh pun tidak. Mamamu pun kadang-kadang jahat juga, dia defend kamu orang saja. Aku tahu bah itu. Budak-budak ini belajar itu, dia orang faham, tapi dia orang takut mau cakap. Mamamu yang kasih tahu, defend kamu orang. Padahal aku marah sudah. Tanya mamamu. Tahu tak? Dia orang faham bilang, tapi takut. Nah, kenapa perlu takut? Selama mana kamu namanya murid dan Walid di depan ini namanya guru, nah itu adalah perkara biasa kan? Guru membetulkan murid itu perkara biasa kan? Walid yang tua ini pun Walid tidak pernah takut belajar. Ketika belajar main hantam saja, salah pun ku cakap juga, nanti guru perbetulkan. Nah itu. Nah kamu orang takut kenapa? Tadi suara di dapur itu bukan kuat si Mimi itu. Nah datang. Apa? Kasih kuat buat suaranya, ha? Nah, Sheila pun sikit punya kuat, siap nyanyi-nyanyi lagi depan TV tadi. Nyanyi lagu Arab lagi Sheila. Dahsyat Sheila. Nyanyi lagu Arab tu. Pun takut juga, takut dia sambil nyanyi sambil dia buat tarian gelek Arab itu. Aku takut itu, tahu kah? Allah ya Allah. Nah, kembalikanlah apa yang sudah kamu ambil. Kau ambil apa, Mimi? Apa yang kau ambil? Ha? Hak Allah. No. Mimi menyebut hak Allah. Kau faham ke apa yang kau cakap itu, Mimi? Terkait dengan hal kita ini. Ya betul, hak Allah itu memang betul, Pak. Itu istilahnya. Tapi itu istilah itu untuk orang, nah kalau sekolah menengah darjah tingkatan 6, STPM. Istilah itu. Nah kita pakai istilah yang paling dekat dengan kita saja, sesuai dengan kita. Nah kamu orang itu kadang-kadang nampak macam advance, kadang-kadang nampak macam makmud, tahu tak? Itu yang aku pun pening mengatur. Nah, kadang-kadang nampak macam makmud betul. Kadang-kadang nampak macam, dahsyat ini. Macam student PhD. Nah jadi kita simpul mudah saja. Yang kita ambil itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sedang kita paham sudah kan? Semuanya nikmat itu kita sebut nikmat. Semua itu merupakan pinjaman. Nah, kita belajar sudah tentang itu. Konsep itu kita belajar sudah ya. Apapun yang ada, apapun yang wujud pada kita, sama ada pada diri kita maupun persekitaran kita, nah itu semuanya pinjaman. Dan kita jadikan itu doktrin. Letak di dalam akal kita selama-lamanya. Allah pinjamkan kepada kita mata, Allah pinjamkan kepada kita telinga, Allah pinjamkan kepada kita tangan, kaki. Nah itu melibatkan anggota badan kita, seluruh tubuh badan kita, jasmaniahnya, ya, seluruh tubuh badan kita yang batin, yang rohaniahnya. Allah pinjamkan kepada kita perasaan, Allah pinjamkan kepada kita perut dan sebagainya. Nah boleh rasa apa? Sakitkah? Syokkah? Kenyangkah? Ya kan? Faham tak? Nah kalau kau makan tidak kenyang-kenyang, ngobat punya mana itu? Kalau manusia makan tidak kenyang-kenyang, nah dia makan nasi tidak kenyang, dia nanti makan pinggan-pinggan sekali, tahu tak? Makan pinggan pun tidak kenyang, dia pergi lari ke dapur, dapur besi itu pun dia makan, kau tahu tak? Tapi Allah SWT melimpahkan nikmat kenyang, betul kan? Makan kenyang. Ini sedap. Itu sedap. Nah itu nikmat bilang Mimi, okey? Nah kalau kau sebut hak Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita perlu rongkai panjang ceritanya. Nah, kita ambil semua. Kita ambil semua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita pakai semua, kita gunakan semua. Tanpa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita baca sudah kan? Kembalikan. Itu terkait makna apa? Kembalikan hak Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terkait dengan apa? Dasar syukur. Nah, itu terkait dengan dasarnya sifat syukur. Nah, syukur itu mengembalikan hak Allah. Kita tidak ada hak apapun. Mengembalikan hak Allah yang kita ambil, yang kita pakai, yang kita guna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah dia. Kembalikanlah apa yang sudah kamu ambil.
Nah, kalau kita nisbahkan kepada makna syukur tadi ya, mau syukur mata sebelah saja pun. Nah, sebab itu Nabi SAW menyebut, Allah menyebutnya dalam Quran juga, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kiranya kita mau mengira, menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita ambil, la tuhsuha, saya tidak akan terhasil. Kenapa? Karena semuanya nikmat. Nah, tidak akan terhasil. Kenapa tidak terhasil? Karena banyaknya. Karena terkait antara satu sama lain. Karena terhubung antara satu sama lain yang kita sebutkan sebagai nikmat Allah SWT. Nah, itu semua kita ambil. Makan, minum, pakai, sifatnya jasmani, sifatnya rohani, semuanya kita ambil. Sedar-sedar 54 tahun sudah. Ku ambil segalanya nikmat Allah SWT. Tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Faham tak? Nah, jadi apa? Kembalikanlah apa yang sudah kamu ambil. Apa maksud kembalikanlah? Nah, kembalikanlah dengan syukur yang kita sebutkan tadi. Kan? Syukur, dan kita pun sedang berbincang tentang syukur kan? Pada kitab Mukasyafatul Qulub, kita sedang berbincang sifat syukur yang keluar daripadanya 3 hal: zikir, tafakkur, dan ilmu. Nah, kita terkait dengan ilmu sekarang, berbincang tentang sifat syukur. Nah, dan kita berkesimpulan sudah di awalnya bahwa syukur itu artinya mengembalikan hak Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul bah? Mana ada hak kita? Kita tidak mempunyai hak apapun melainkan apa yang diizinkan oleh Allah. Itu izinnya, bukan hak kita. Betul? Nah, jadi kita perlu sedar konsepnya izin. Berarti hak Allah bukan hak kita, ya kan? Nah, Allah mengizinkan kepada kita. Allah. Terang lagi bersuluh, ya. Terang lagi bersuluh. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Kembalikanlah apa yang sudah kamu ambil. Banyak mana kita ambil? Banyak mana Mizi? Kau ambil banyak mana Mizi? Tak tahu. Banyak ke sikit? Banyak. Tidak terhitung, begitu kan? Jadi, mau biar begitu saja. Tidak kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau pedulikan. Nah, kita terus dengan cara kita. Merusakkan terus hubungan kita dengan Allah SWT. Atau bagaimana yang kita mau saudaranya. Nah, itu kita tanya diri kita. Kan? Nah, jika kita mau menjadi hamba yang baik, kembalikanlah apa yang sudah kamu ambil. Kembalikanlah. Mau kembali macam mana? Syukur. Ya, kembali dengan makna syukur. Nah, sedang kita belajar dasar syukur itu. Satu makna syukur adalah sedar diri. Makna rohaniah bagi syukur adalah sedar diri, betul. Dan makna jasmaniahnya adalah merasakan terima kasih. Ya kan? Kemudian melafazkan. Perasaan itu dilafazkan. Ya, alhamdulillah dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan kembalikanlah kepada Tuhanmu. Nah, itu baru hak Mimi. Nah, itu baru disebut hak Allah. Ya, kembalikanlah kepada Tuhanmu apa yang telah engkau larikan daripadanya tanpa izinnya. Nah, apa yang kita larikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, ya, dalam pencerahan tentang ini mereka mengatakan kita melarikan diri kita, ya, karena kita tidak sedar diri kita hak Allah, kan? Nah, kita melarikan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa izinnya. Nah, jadi para ulama mengatakan kita melarikan diri kita sendiri. Nah, betul bahkan kita telah melarikan diri kita sejak sekian lama. Sepatutnya kita meletakkan diri kita di dalam ilmu. Dari awal lagi, Pak.
Tapi kita telah melarikan ke lain. Kita melarikan ke laut lah, ada yang melarikan ke gunung lah, ada yang melarikan ke macam-macam lah kan. Sekali kita jelas. Saya tak sampai di situ lagi. Saya baru duk sebut yang telah engkau larikan daripadanya. Dekat dulu. Yang kita buat lari dulu. Kan? Saya kita sebut apa izinnya tu kan? Dan betul kita buat lari. Kita bawa lari masa yang Allah peruntukkan kepada kita. Yang Allah peruntukkan kepada kita. Dan diri kita perlu berada di dalam masa itu. Tapi kita bawa diri itu ke lain. Allah peruntukkan masa kepada kita yang sangat dia suka, yang sangat dia sayang, yang sangat dia menghendaki kita berada di dalamnya, ya, sekurang-kurangnya yang wajib itu 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya kan? Nah, kita sudah bawa diri kita lari daripadanya. Mungkin kita sebut begitu kan? Kita sudah bawa diri kita lari daripadanya. Diri kita lari daripada subuh, diri kita lari daripada zuhur, diri kita lari daripada asar, diri kita lari daripada maghrib, diri kita lari daripada isya. Betul kan Mizi kan? Oh itu dulu, ya dulu yang kita maksudkan, bukan sekarang. Ya, yang kita maksudkan dulu. Dulu means bermaksud apa yang telah berlalu. Nah, apa yang telah berlalu itu rupa-rupanya keadaannya penuh dengan kerosakan hubungan dengan Allah SWT. Itu yang kita perlu lihat, faham tak? Nah itu. Dan untuk ke depan kita perlu perbaiki. Nah, Walid sebutkan tadi umur Walid hari ini 54. Nah, kulihat sudah, Masya Allah. Ini yang telah kulakukan rupanya. Rupanya Walid lah orang yang apa ya? Yang merobohkan hubungan dengan Allah SWT, yang mengotorkan hubungan dengan Allah SWT, yang tidak memperbaiki hubungan dengan Allah SWT, yang mengeruhkan hubungan dengan Allah SWT, yang melarikan nikmat-nikmat Allah SWT tanpa kembalikan semula kepada Allah SWT. Rupanya diri itu adalah Walid. Nah, Walid pandang begitu, faham kan? Nah, dan kita pun wajar pandang begitu juga diri kita. Nah, ini di bawah apa ya? Di bawah fasa sedar diri. Di bawah fasa psikologi dan metafizik ini. Allahu Akbar. Nah, kembalikanlah kepada Tuhanmu apa yang telah engkau larikan. Dan yang kita larikan itu, pertama diri kita sendiri. Yang kedua, masa. Yang ketiga, kehidupan. Nah, ada 3 hal di situ. Ada ulama menyebut kehidupan dunia. Ya. 3 hal ini telah kita larikan. Kita bawa lari daripada Allah SWT. Pertama, diri. Kedua, masa. Dan ketiga, kehidupan. Nah, ada yang menyebut kehidupan dunia. Nah, jadi kita sebut saja. Nah, inilah 3 perkara yang sedar, tidak sedar kita larikan. Nah, padahal di atas itu nikmat Allah. Nikmat Allah SWT kita tidak kembalikan kepada Allah. Bahkan kita larikan 3 perkara itu bersama nikmat Allah SWT. Allah, Masya Allah. Teruk kita ya. Teruk kita Jul. Kita ni hamba Allah yang teruk Jul. Nah, malam ini kita istighfar seorang 1000. Bolehkah Jul? Duduk kita dalam surau malam ini pegang tasbih ya. Sampai subuh. Lepas subuh kita tidur. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey, terus kita. Kembalikanlah kepada Tuhanmu apa yang telah engkau larikan. Jadi perkataan yang menjadi perbincangan kita tadi adalah larikan. Nah, apa yang kita larikan? 3. Boleh sebut sudah sana. Pertama, diri kita. Kita bawa lari jauh daripada Allah SWT. Padahal Allah menghendaki kita dekat dengannya, betul? Masa. Kita larikan jauh daripada Allah SWT. Padahal Allah untukkan masa kepada kita supaya kita mendekatkan diri kepadanya, betul? Nah. Dan yang ketiga, kehidupan.
Nah, kehidupan itu sepatutnya kita ikut agama Allah SWT. Nah, kita lari daripada mengikut agama Allah SWT, berarti kita lari daripada Allah SWT. Ya. Nah, berapa ramai manusia yang melarikan kehidupannya daripada agama. Agama tidak mengajar kita sesuatu yang merosakkan peradaban. Kemarin di Selangor, kemarin dulu ke kemarin. Nah, ada satu konsep, apa namanya? Perempuan itu. Nah, perempuan saja, remaja saja daripada Amerika sana, datang buat konsert di Selangor sana, Stadium Bukit Jalil. Nah, pecah stadium. Yang hadirnya pecah stadium. Tahu tak? Allah ya Allah. Nah, kita pertegaskan, itu agama tidak membenarkan kita kepada kita itu. Agama melarangnya. Ya. Banyak perkara, banyak faktor yang kita boleh kaitkan dengan tegahan daripada agama. Hal sebegitu. Apapun alasan, ya, apapun alasan yang digunakan oleh kita untuk apa? Misalnya kan santai kah? Isi masa lapang dan sebagainya, mungkin alasan digunakan oleh orang, tapi hakikatnya agama melarang perkara begitu. Sangat melarang. Tapi yang dilarang agama itulah. Kalau kita lihat sekarang berapa ramai manusia yang terlibat. Paham kah? Nah itu. Jadi masa itu dilarikan. Orang sibuk sembahyang maghrib, orang sibuk belajar, orang sibuk itu, nah mereka sibuk dengan konsep yang sebegitu. Nah. Paham kah? Nah, Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Jangan. Nah, itu termasuk kita melarikan masa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Terkait itu ya, diri terkait dengan masa. Terkait saja semuanya. Dan akhirnya kita melarikan kehidupan. Nah, contoh kehidupan tadi. Itu bukan kehidupan yang diajarkan oleh Allah SWT kepada kita melalui agama. Itu kehidupan yang diajarkan oleh sekuler. Kehidupan yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sendiri tidak hidup begitu. Mereka hidup di atas dasar pondasi agama mereka. Kan? Nah, kita yang dilalaikan, yang dirosakkan. Nah, hidup sebegitu. Kan? Nah, itu berarti kita melarikan kehidupan kita daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, jadi kembalikanlah. Nah, artinya kembalikan. Apa mau kembalikan? Kembalikan diri kita kepada Allah. Kembalikan masa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, kepada Allah. Kembalikan kehidupan kita kepada Allah SWT. Nah, itu maksudnya. Apabila kita mengembalikan ini kepada Allah SWT, nah di sana menjadikan kita mengikut, berpegang dengan agama Allah SWT, dan tujuannya adalah sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah tentu begitu. Okey? Nah, kemudian katanya daripadanya engkau larikan daripadanya ay Allah Subhanahu wa taala, daripadanya ay Allah Subhanahu wa taala tanpa izinnya itu bahasanya ilmu tasawuf. Ya. Kalau diperhalusi tanpa izinnya adalah bercanggah dengan syariatnya. Nah, itu. Tanpa izinnya bercanggah dengan syariatnya. Nah, kemudian dihuraikan bercanggah dengan syariatnya itu bercanggah dengan iman, Islam dan ihsan. Nah, seperti kita sebut tadi sudah, dengan diri kita bercanggah dengan iman, Islam dan ihsan. Masa kita bercanggah dengan iman, Islam dan ihsan. Kehidupan kita bercanggah dengan iman, Islam dan ihsan. Nah, jika demikian, semuanya bercanggah. Allah, diri kita bercanggah. Ya, diri ada dua, rohaniah, jasmaniah. Rohaniah bercanggah dengan Allah, dengan iman, Islam dan ihsan. Jasmaniah bercanggah dengan iman, Islam dan ihsan. Bayangkan. Masa. Nah, masa artinya keadaan kita berada. Ya. Nah, keadaan kita berada bercanggah dengan iman, Islam dan ihsan. Keadaan yang sepatutnya, nah time ini kita belajar, kita beribadah, kita belajar, misalnya. Keadaan yang bercanggah, time ini karaoke. Nah, itu keadaan yang bercanggah. Contoh ya, contoh keadaan yang bercanggah. Ya, keadaan yang sebenar, masa ini
Nah, kita mengingati Allah SWT, menghubungkan diri kita dengan Allah SWT. Keadaan yang bercanggah, masa seperti ini, nah ronda kita tidak mempunyai tujuan di luar, yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Nah, itu maksudnya. Kan? Jadi, tiada tanpa izinnya air bercanggah. Tanpa izinnya air bercanggah dengan syariatnya. Nah, bercanggah dengan syariat itulah bercanggah dengan prinsip-prinsip iman, prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip ihsan. Betul, Pak. Nah, kau fikir, bah, dari sudut manapun, itulah kerosakan-kerosakan yang mungkin telah berlaku kepada kita. Nah, sekarang mau ke depan, bah, bermula hari ini mau ke depan, jaga-jaga kita. Jaga-jaga jangan diri kita. Jangan diri kita rusak hubungan dengan Allah. Jangan masa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita rusak dengan Allah SWT. Jangan kehidupan kita rusak dengan Allah SWT. Nah, itu. Jadi seluruhnya kita bacakan tadi. Nah, sedarlah. Ya, wahai kaumku, katanya. Nah, dia mau ceritakan kepada kita, wahai kaumku, sedarlah. Nah, itu. Jadi induk teksnya adalah, induk tujuannya adalah sedar diri. Nah, supaya kita sedar. Terus kita. Kemudian kata musannif, wahai hamba, ai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba, ai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tiada sesuatu pun di sini kecuali Al-Khaliq, katanya. Tiada sesuatu pun di sini. Nah, sini itu isim isyarah itu kan. Hada, hadihi, gitu kan? Isim isyarah, berarti ada faktanya di situ. Nah, apa faktanya? Di sini, nah, di kehidupan ini. Nah, itu faktanya. Di sini, di kehidupan ini. Life ini, kehidupan ini. Nah, pada kehidupan ini, kita cuma ada dua hal. Belajar sudah. Kamu orang datang sini itu hari Walid ajar sudah. Nah, dua hal saja terkait dengan kehidupan ini. Nah, satu namanya hidup, satu namanya mati, betul. Nah, itu terkait kehidupan kan. Hidup, yang kedua mati, habis ceritanya. Ya? Nah, kehidupan itu terkait lagi dengan dua hal. Ya. Nah, ini tunjuk saja. Kehidupan ini terkait dengan dua hal. Kehidupan itu kita, ya. Kehidupan itu kita. Nah, kehidupan kita saja. Nah, terkait dengan dua hal. Satu terkait dengan Khaliq. Ya. Lagi satu terkait dengan makhluk. Betul? Ini ajar sudah semua. Mula-mula kamu orang datang, ku ajarkan ini dulu. Jangan bilang tidak tahu bahwa kami tidak tahu bahwa dia tidak ajar. Itu begini. Kalau kamu bilang begitu, kena pakat kan? Semua orang pakat tahu kan? Semua kamu orang pakat. Kita kasih tahu Walid. Kalau Walid tanya, kita kasih tahu. Sama saja. Ini pakat itu. Supaya kita boleh buat peraturan, nanti menipu, buang di tengah padang sana. Jam 2:30 pagi, buang di tengah padang itu kan. Buang di tengah padang sana, kita panggil hantu banyak-banyak buaya, nah pergi kacau dia orang di tengah padang. Nah, sekarang kita mau buat peraturan macam itu pula, payah sangat. Oke, ya, ini kehidupan kita. Kehidupan kita, nah, namanya kehidupan nanti terkait dengan dua hubungannya dalam hal hubungan terkait dengan dua. Satu, hubungan dengan Khaliq, yang kedua hubungan dengan makhluk. Hubungan dengan Khaliq itu disebut di dalam Al-Quran, hablum minallah. Ya, hubungan dengan Khaliq. Nah, hubungan dengan makhluk itu tersebut dalam Quran, hablum minan nas. Nah, semua ini ada dalilnya. Kita bercakap berdasarkan fakta Al-Quran juga, kan? Nah, ada dalilnya. Hablum minallah wa hablum minan nas. An-nas mewakili makhluk. Jadi hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk.
Tidak ada lebih dari itu. Kau ada hubungan dengan Allah, kau ada hubungan dengan makhluk. Kita ada hubungan dengan Allah, kita ada hubungan dengan makhluk. Bukan bahwa ada hubungan lagi dengan Nabi, Nabi itu tetap makhluk juga kan? Nah, nanti tersusun saja makhluk yang terutama, yang aula, kemudian apa begitu. Jelas kan? Nah, selain daripada Allah semuanya makhluk. Hubungan dengan arash. Nah, kalau kau ada hubungan dengan arash, nah arash itu tetap makhluk. Kalau kau ada hubungan dengan al-kursi, nah al-kursi itu tetap makhluk. Kau ada hubungan dengan malaikat, nah malaikat itu tetap makhluk. Kau ada hubungan dengan jin, jin tetap makhluk. Kau ada hubungan dengan hantu, hantu juga tetap makhluk. Nah, begitu saja kan? Nah, apa saja yang ada di dalam, yang ada maupun tidak ada di dalam zihn, dalam pemikiran kita, selain daripada Allah semuanya makhluk, dan itu saja. Jelas ya? Nah, jadi ada dua entiti di situ. Ya, Allah dan makhluk. Nah, itu. Okey. Jadi katanya, tiada sesuatu pun di sini, di kehidupan ini, kecuali Al-Khaliq. Nah, itu kita bercakap bagi pihak kita. Ya, isunya di situ adalah kesedaran, sedar diri kita. Bahawa yang ada di sana adalah kita, diri kita dan Khaliq. Ya. Yang ada di sana adalah Allah dan diri kita. Allah dan diri. Ya. Allah dan diri. Nah, agama di sini. Agama menjadi wasilah, betul? Ya. Yang ada di sini adalah Allah, antara Allah dan kita, diri kita di sini dan diri kita dan dengan Allah. Nah, di sini. Di sini di mana? Di kehidupan ini. Nah, di kehidupan ini apa yang ada? Tiada sesuatu pun di sini kecuali Al-Khaliq. Nah, kita perlu menyadari hal itu. Kita perlu sadar tentang itu. Ya, tidak ada apapun melainkan diri kita dan Allah Subhanahu wa taala, manakala agama menjadi wasilahnya. Itu saja. Nah, ada apa namanya anak isteri? Nah, anak isteri itu berada dalam lingkungan agama. Tetap menjadi wasilah. Jelas ya? Nah, dari sudut yang kita sebutkan di sini, kita sebut dari sudut teks yang kita bacakan itu, tiada ada sesuatu pun di sini kecuali Al-Khaliq. Nah, maksudnya hubungan yang kita perlu sedar dengan kesedaran adalah antara diri kita dengan Allah. Al-Khaliq di sini mah. Al-Khaliq. Nah, sedangkan kita menempat di Al-Makhluk. Nah, ini tempat kita. Dan itu tempat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita perlu ada kesedaran bahawa kita yang ada hanya Al-Khaliq. Sebab itu dalam istilah-istilah para ulama'nya, la mawjudun bihaqqin illallah. Tidak ada wujud yang hak, yang sebenar, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memaknakan itu antara makna kalimah la ilaha illallah. Betul kan? Itu antara makna kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Mereka memaknakan antara makna yang dimaknakan adalah la maujudun bihaqqin, tidak ada yang wujud dengan sebenar, dengan hak, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksud tidak ada wujud yang sebenar? Antara makhluk dengan Al-Khaliq, di sini makhluk juga, apa? Dipanggil kehidupan. Al-Hayat, betul kan? Nah, apapun yang ada di dalam kehidupan ini, yang menjadi keperluan kita atau tidak menjadi keperluan kita, mungkin tidak menjadi keperluan kita, menjadi keperluan orang lain. Kan? Mungkin begitu saja antaranya. Nah, apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini, nah ini semuanya makhluk tetap terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penjelasannya. Contoh, di sini Mizi. Mizi tetap terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mizi dalam kehidupannya memerlukan kepada pakaian. Nah, pakaian dalam kehidupan Mizi itu sendiri pun terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahamkah? Nah, bahkan bukan pakaian, apapun dalam kehidupan kita ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi klasifikasinya kehidupan dengan ini. Nah, ini klasifikasinya.
Nah, semua ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Artinya yang maha wujud yang sebenar itu Allah, yang lain semuanya majaz saja. Faham tak? Termasuk kita. Faham? Sila dapat anak seekor, nama anak kambing. Anak kambing Sila namanya Claudia. Anak kambing dia orang putih, Pak. Kan? Nah, anak kambing itu pun makhluk Allah SWT juga, Sila. Kan? Nah, berarti dia adalah bahagian makhluk, bahagian diri kita dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan yang besar itu. Nah, Claudia itu bahagian daripada kehidupan kita, paham kan? Nah, dia termasuk makhluk. Ketika itu makhluk dan khalik, kita dan Allah, paham kan? Nah, yang Claudia tadi kita gunakan istilah Claudia tadi pun antara dia dan Allah. Nah, itu masing-masing kita, diri kita dan Allah, yang lain tidak ada. Nah, nanti kita salah faham pula. Tapi yang tidak ada, yang nampak-nampak itu apa? Nah, setiap yang nampak itu dipanggil ada, kan? Setiap yang kelihatan itu dipanggil ada, bah. Nah, kenapa bilang tiada? Nah, ini kita bercakap bahasanya kerohanian. Nah, justru kita perlu memahaminya secara kerohanian. Nah, begitu saja. Okey? Ada pada hakikat dan ada tidak pada hakikat. Nah, itu berbeza. Faham kah? Jika engkau bersama Al-Khaliq, katanya. Jika engkau bersama Al-Khaliq, maka engkau adalah hambanya. Jika engkau bersama Al-Khaliq. Nah, maksudnya jika kita berhubungan dengan Al-Khaliq. Kita sebagai makhluk, ya. Kita sebagai makhluk. Nah, berhubungan dengan Al-Khaliq. Bersama ay berhubungan. Bersama ay berhubungan. Nah, jika engkau bersama ay berhubungan dengan Al-Khaliq. Nah, Al-Khaliq itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka engkau adalah hambanya. Engkau menjadi hamba Al-Khaliq. Bukan hamba kehidupan. Ya. Kehidupan itulah nantinya dimaknakan dengan dunia atau dimaknakan dengan akhirat. Kehidupan yang dimaknakan dengan dunia, nah itu sia-sia. Kehidupan yang dimaknakan dengan akhirat, nah itu terkait dua hal. Dengan ahlil akhirah atau ahlillah. Nah, kalau terkait ahlillah, maka terhubung dia dengan Allah SWT. Kalau terkait dengan ahlil akhirah, nah kemudian di sana tujuannya adalah pahala, nah mungkin saja Allah memberikannya dan mungkin saja tidak. Nah, begitu kan? Itu kita belajar sudah. Okey. Dan jika kamu bersama makhluknya, nah, yang boleh tunjukkan tadi sudah, ya. Nah, mau pakai pen apa pula? Biru. Nah, tadi boleh tunjuk sudah. Ini satu komponen. Makhluk, nah ini satu komponen. Diri kita di sini, ya. Nah, diri kita ada sudah. Diri kita. Nah, ini termasuk makhluk, satu komponen. Dan apa saja yang kita perlu, yang tidak perlu dalam kehidupan, nah itu adalah satu komponen. Semuanya makhluk. Sebut sudah. Okey? Nah, dan terasing dengan Al-Khaliq. Nah, ini Al-Khaliq. Terasing mah. Nah, jika kita bersama dengan Al-Khaliq, itu ayatnya tadi kan? Teksnya. Dan jika kamu bersama makhluknya, ya, jika kamu bersama makhluknya, nah, jika kita bersama dengan makhluk di sini, kan? Nah, ini kita kemudian campur di sini, nah bersama dengan makhluknya dalam kehidupan, tanpa bertujuankan Al-Khaliq. Nah, ketika itu kita hamba kepada makhluknya. Nah, itu terkait dengan isu tujuan, kan? Maka ketika itu kita menjadi hamba kepada makhluk. Ada orang yang menjadi hamba kepada kehidupan.
Nah, dalam kehidupan itu kalau dikecilkan, dispesifikasikan, nah ada orang yang menjadi hamba kepada kerja, ada orang yang menjadi hamba kepada kereta, ada orang yang menjadi hamba kepada itu, hamba kepada ini, hamba macam-macam. Kan? Nah, tidak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, di sanalah diperbincangkan apa? Keperluan ataupun dunia yang kita ambil merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah perbincangannya. Pada hakikatnya tidak menjadi masalah. Boleh saja kan kita mau pakai apapun. Tapi apabila tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nah disitulah kerosakannya. Betul. Nah, sekarang border Thailand buka sudah. Siapa pun boleh masuk sudah. Bebas boleh masuk sekarang. Nah, penuh balik lah. Yang tua-tua ketar-ketar sudah. Mocok pasport. Nah, pergi siam lagi, mengurut masas kepala. Nah, itu boleh cakap sebab boleh tengok lah. Kita boleh naik kereta, kita pergi tunggu di border itu. Tak payah masuk siam, kita tunggu saja tengok. Berapa ramai orang, kita nanti kita buat kajian. Apalagi kerajaan Thailand sekarang membatalkan insurans. Apa? Dia batalkan insurans COVID. Jadi tak perlu lagi beli insurans COVID sudah. Macam dulu kala sudah. Masuk malam dangdut, ramai orang Melayu masuk ke sana. Nasib baik dia Melayu. Kalau dia Islam susah cerita kan. Itu faham tak? Nah, ini yang sedang kita bercakap. Allah ya Allah. Yang penting kita sedar ya, ilmu satu hal, tetapi kesedaran itu satu hal yang besar di sini. Nah, itu disebutkan. Dan jika kamu bersama makhluknya, tadi kamu bersama Al-Khaliq ya. Nah, ini perbezaan saja. Dan jika kamu bersama makhluknya, maka kamu adalah hamba mereka. Berarti kita adalah hamba kepada makhluk itu. Nah, apabila menjadi hamba kepada makhluk itulah, perlahan-lahan mereka akan menyesatkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata musannif apa? Dan jika kamu bersama makhluknya, maka kamu adalah hamba mereka. Hingga engkau dapat membuang ketandusan dan kegersangan di hatimu serta mencerai-beraikan semuanya dari hatimu. Nah, itu apa ya? Itu majas semuanya, sastra bahasa. Nah, jadi kita ambil ringkas saja di sana sehingga kau dapat buang apa? Buang makhluk daripada hati kita tadi. Nah, kita makhluk sudah. Kita sendiri adalah makhluk. Ya. Hingga engkau dapat membuang. Nah, itu kita belajar sudah dalam kitab lain, kita belajar dalam penawar, dalam Tanwirul Qulub, penawar hati, kita belajar tentang membuang apa? Tadbir, dengan membuang rasa upaya, daya dan upaya, dengan nanti rasa punya daya dan upaya itu nanti menyebabkan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buang, tetap buang juga. Dalam Mukasyafatul Qulub kita belajar lebih-lebih lagi dengan Futhul Ghaib misalnya. Kita belajar lebih-lebih lagi di sana, perlunya kita membuang, ya, membuang ikatan. Itu bahasanya, ikatan, atau bahasa kerohanian yang kita gunakan adalah pengaruh, kan? Membuang ikatan atau pengaruh makhluk ke atas hati kita. Nah, itu saja. Nah, itulah maksudnya. Hingga engkau dapat membuang ketandusan dan kegersangan. Nah, itu yang kita maksudkan tadi. Ikatan dan pengaruh makhluk. Ya. Di mana? Di hatimu. Serta mencerai-beraikan semuanya dari hatimu. Serta mencerai-beraikan, nah itu artinya kita perlu cabut. Ya. Cabut, buang. Daripada mempengaruhi, daripada mengikat dan mempengaruhi hati atau rasa dan perasaan kita. Nah, itu. Nah, kerana hal-hal itulah yang menyebabkan kita jauh, kita tidak terikat dengan Allah. Kita tidak dapat mengikat Allah di hati kita. Nah, itu terkait akidah sudah itu, terkait tauhid sudah. Kita tidak dapat mengikat Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikat Allah ya. Ayat itu syubha ya, jaga. Kita tidak dapat
mengikat, menambat kebesaran Allah di hati kita. Kenapa? Kerana pengaruh makhluk lebih besar pada hati kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Faham tak? Kerana itulah kita perlu buang. Kita perlu cabut. Nah, ada istilahnya perlu meninggalkan, perlu campak, perlu buang. Macam-macam istilah kita jumpa sudah. Nah, hakikatnya kita perlu buang daripada mempengaruhi dan mengikat hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak bersama bertuhankan makhluk. Ya kan? Kesimpulannya nanti, supaya kita tidak bersama bertuhankan makhluk. Sebaliknya, nah, kita bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung mutlak. Nah, itu. Nah, kemudian kata musannif, apakah kamu tidak tahu bahawa orang yang mencari Allah, nah, dimakingkan perkataan orang yang mencari Allah. Nah, Walid ajar sudah ya. Sekurang-kurangnya 2 dalil Walid bentangkan kepada kita. Satu, surah Al-Kahfi ayat 110. Nah, di sana ada perkataan mencari Allah. Kan? Faman kana yarju. Nah, itu perkataannya. Faman kana yarju liqa rabbih, itu perkataannya, liqa. Faman kana yarju liqa rabbih. Nah, itu perkataan itu nanti kita merujuk kepada tafsir Al-Quran. Nah, para mufassir antara lain yang cenderung kepada tasawuf, nah, mereka memaknakan mencari Tuhan. Liqa, kan? Nah, ayat yang keduanya surah Al-Ankabut. Ayat berapa? 69. Al-Ankabut 69. Apa bunyinya? Walladzina, sebaik mizi ingat. Alhamdulillah. Ini perlahan dia jadi Al-Hafiz sudah. Alhamdulillah. Walladzina jahadu fina. Nah, perkataannya adalah fina. Jika dirujuk dalam tafsir, nah, ada mufassir yang cenderung kepada ilmu tasawuf menafsirkan dengan mencari, menemui. Ya, sama saja. Liqa dengan fina. Nah, itu dua istilah ya yang nanti digambarkan dalam tafsiran, disebutkan bahwa mencari Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan makna itu. Okey. Jadi katanya, apakah kamu tidak tahu bahwa orang yang mencari Allah, orang yang mencari Allah, artinya isu mencari Allah itu memang berlaku kan? Memang wujud kan? Nah, kenapa mencari Allah? Karena itu adalah fitrah. Fitrah bertuhan itulah yang menyebabkan setiap manusia nantinya mencari Tuhan. Fitrah beragama itulah nanti menyebabkan setiap manusia mencari agama. Fitrah kehambaan itulah yang nantinya menyebabkan setiap manusia mempunyai rasa untuk memperhambakan diri. Nah itu. Jelas itu, fakta itu sangat jelas. Okey. Jadi katanya, apakah kamu tidak tahu bahwa orang yang mencari Allah, dengan makna yang kita sebutkan tadi ya, berdasarkan dua ayat Al-Quran yang kita sebutkan tadi, Al-Ankabut 69, Al-Kahfi 110. Nah, apakah kamu tidak tahu? Dia persoalannya di sana dalam bentuk istifhamiah ya, pertanyaan. Apakah kamu tidak tahu? Nah, kita tahu atau tidak tahu? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau Walid, aku tahu, Pak. Nah, kalau kita semua pun mesti jawab begitu kan? Kita tahu. Apa yang kita tahu? Bahwa orang yang mencari Allah, kita tahu daripada ilmu ya, bukan kita sendiri tahu. Sendiri tahu itu bohong. Kita tahu daripada ilmu. Musalsalah. Ya kan? Bahwa orang yang mencari Allah. Nah, Al-Quran menunjukkan kepada kita tentang mencari Allah SWT. Dua ayat kita sebutkan tadi. Orang yang mencari Allah akan berpisah dengan semuanya itu. Orang yang mencari Allah, ingat ya, di marking itu. Orang yang mencari Allah akan berpisah. Nah, istilah lain mungkin meninggalkan, ya, akan berpisah. Istilah lain meninggalkan, atau apa lagi yang kita maksudkan? Nah, apa saja ya yang merujuk kepada makna kita meninggalkan, kita lari daripadanya, melarikan, nah itu semua boleh. Bahawa orang yang mencari Allah akan berpisah
dengan semuanya itu ai makhluk. Yang kita sebutkan tadi. Nah, sebab itu kesimpulan yang kita sebutkan, yang ada adalah kita dan Allah, diri kita masing-masing dan Allah. Nah, itu hakikatnya. Yang lain semua kita perlu cabut, buang daripada mempengaruhi rohaniah kita, daripada mempengaruhi akal dan hati kita. Yang sampai-sampai begitu besar pengaruhnya, kita membesarkan dia lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terjadi pada kita, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Dengan kita membesarkan makhluk lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Masya Allah. Nah, betul lah. Kemudian kata musannif, sudah cukup jelas. Nah, terang sudah, jelas sudah, nampak sudah, faham sudah. Nah, itu secara ilmu, ya kan? Sudah cukup jelas bahawa segala sesuatu dari makhluk, Nah, yang namanya makhluk termasuk kita juga. Yang namanya makhluk termasuk kita adalah hijab. Boleh menjadi hijab. Nah, pakaikan perkataan itu ya. Yang namanya makhluk, bahawa segala sesuatu dari makhluk adalah hijab. Nah, jadi ayat pencerahannya, nah, sesuatu yang namanya makhluk boleh menjadi hijab. Hijab tahu ya kita, hijab. Hijab apa sila? Nah, boleh menjadi dinding, boleh menjadi tutupan, boleh menjadi benteng, boleh menjadi tembok, ya, boleh menjadi tirai, boleh menjadi sesuatu yang memisahkan. Nah, itu bahasa buku, ya. Nah, hijab sesuatu yang memisahkan. Nah, begitu. Apa yang boleh menjadi hijab atau sesuatu memisahkan itu? Makhluk. Makhluk boleh menjadi hijab atau boleh menjadi sesuatu yang memisahkan antaranya, kata dia itu. Antaranya, nya di situ ialah kita, diri kita. Antaranya diri kita dengan Khalik. Dengan Khalik, nah, dengan pencipta kita. Nah, istilah yang digunakan itu Khalik. Sisi lain, nah, memisahkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam rangkaian yang kita sebutkan tadi, ya, lingkungan yang kita sebutkan tadi. Nah, di sini diri kita, ya. Diri kita pun termasuk makhluk. Nah, dalam lingkungan ini yang kita perlu, tidak perlu dalam kehidupan kita nantinya, semua itu boleh memisahkan, boleh menjauhkan, boleh memutuskan, ya. Apa istilah? Nah, hijab itu tadi kan, boleh menghijab. Apa boleh sebut tadi? Hijab tadi? Bukan, terakhir aku sebut satu perkataan saja. Siapa yang dhabit perkataan itu? Terakhir aku sebut tadi. Sesuatu yang memisahkan. Okey. Jadi dhabitkan. Ya, makhluk, sekalian makhluk ini dalam kelompok ini, nah, boleh menjadi sesuatu yang memisahkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru itulah, ya, justru itu kita perlu mengajar, mendidik supaya dia makhluk itu tidak mempengaruhi akal dan tidak mempengaruhi hati kita. Jelas ya? Jelas kan tahu? Ini kamu orang dengar 8.000 kali sudah aku rasa. Ayat yang sama saja, 8.000 kali. 8.000 kali pun tidak boleh ingat. Kabat ada di situ, ku gantung kabat di rumahku itu. Ambil kabat, telan seketul. Lepas itu minum air, bakar. Meletup. Ya, paham sila? Okey.
Kemudian kata musannif, wahai hamba, janganlah kamu bermalas-malas. Wallahu a'lamu bishawabi atau kama qala. Allah. Mudah malam ini Walid mau menjadi orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala. Sedar diri sudah. Malam ini pada usia yang ke-54. Dengan nasihat daripada Maulana Mursyid Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala. Nah, orang yang mencari Allah akan memisahkan dirinya daripada semua yang boleh menjadi hijab itu. Nah, Walid pun mau pisahkan juga. Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita apa yang kita lemah padanya, ya kan? Nah, banyak perkara yang kita lemah. Allahu a'lam. Nah, ada soalan yang perlu bincang, silakan. Nasihat tu, dia duduk abang tu. Dia duduk abang lah, dia duduk cerita kita. Kan? Kita pakai syekh kita nasihat lah. Kalau nak pakai ustaz nasihat, ustaz pun cak ayam macamnya. Kita pakai syekh kita nasihat. Sama-sama kita ambil benar jadi nasihat. Jadi dia kata apa? Kalau kita perhatikan di sini, dia suruh bangunkan apa yang sudah kita robohkan. Kita sedang ke tak? Poin dia di situ, kita sedang diri ke tak? Kita sedang tak yang kita dah robohkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam satu jangka masa yang begitu panjang. Kita sedang tak sedang tu? Itu poinnya tu. Okey. Yang kedua, kita sedang ke tak sedang yang kita ni duk bawa najis dalam rohaniah kita. Najis tu nama dia dalam syarah lain kita gabungkan. Najis tu nama dia syirik, najis tu nama dia nifak, najis tu nama dia fasik. Kita duk bawa heret. Istilah Kedah kan. Kita heret dalam diri kita. Kita sedang tak sedang tu. Kalau sedang, cuci, bersihkan. Ya kan? Dalam teks, dalam pelajaran lain kita belajar macam mana membersihkan rohaniah kita. Okey. Yang ketiganya, kita sedang ke tak sedang yang kita ni duk rosakkan hubungan kita dan mengeruhkan hubungan kita dengan Allah. Jawapannya, kalau kita sedang, jadi kita kena, kalau keroh kita kena jernihkan, kalau rosak kita kena perbaiki. Itu. Jadi konsep ni sebenarnya macam kita sebutkan tadi, konsep sedar diri lah. Syekh mursyid kita ni duk mengajak kita supaya menyedari, atau istilah kitanya sedar diri. Itu. Kalau tak sedar diri, kita takkan berlaku ni hak namanya membersihkan, hak namanya perbaiki, hak namanya sampailah kepada peringkat hak namanya taubat. Sebab induk teks kita duk cakap tentang taubat ni. Jadi kita akan sampai kepada kesimpulan, taubat itu tidak akan muncul daripada perasaan kita sekiranya kita tidak sedar diri. Kita akan sampai kepada kesimpulan tu. Kan? Jadi apa yang mempengaruhi kita taubat? Taubat dia pun macam-macam. Taubat tak sedar diri pun ada. Taubat tak sedar diri tak boleh pakai. Itu dipanggil taubat jasmaniah. Kita bercakap taubat yang diterima oleh Allah SWT adalah tergabung daripada sedar diri dan taubat. Tergabung yang tu. Jadi nak sampai kepada situ memerlukan kepada sedar diri yang kita dah sebut tadi tu. Sedar diri itulah nantinya yang akan membentuk diri kita. Sama ada disebut ataupun tidak disebut kepada kita di sini, kita faham. Aku salah, ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Dan kita memperbaiki mana yang kurang, mana yang tak elok dan sebagainya. Kan? Jadi balik kepada soalan abang tuan kita tadi, tuan kita kata, lah ni kita dalam keadaan lah ni, Masya Allah kita, makhluk lah, duit tu makhluk. Jadi kita letak duit tu satu-satu yang cukup tinggi lebih daripada Allah SWT. Macam mana kita nak buat? Itu adalah fenomenologi. Itu adalah fenomena semua manusia. Kan? Jadi bila sebut kata fenomena semua manusia, hak nama Tok Guru pun dia tak kecuali dia pun boleh jangkit macamnya, sama ya. Nah, berarti samalah kita perlu memperbaiki, maknanya begitu. Dan poin yang membawa kita kepada boleh memperbaiki itu adalah sedar diri. Jadi kita rasa musannif pada malam ni, setakat malam ni panjang lagi ceritanya, setakat malam ni pun dia bawa kita kepada sedar diri ni pun Masya Allah dah, Masya Allah dah.
Macam mana? Itu tanda. Mai mengaji itu bahagian daripada tanda kita sedar diri. Sebab apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita dapat kebaikan, saya mengajak anak-anak kita di sini, Allah akan bagi kita paling kurang 3 perkara. Sebut entah satu persatu. Nah, pertama Allah cenderungkan kepada ilmu. Kedua, Allah cabut daripada hati kita rasa terikat dengan dunia. Berarti kita boleh pisah dah diri kita dengan dunia. Sana aku nak pergi mengaji sana, sibuk sampai seminggu, sibuk sampai tak habis-habis ni, sampai tak ada masa nak mengaji ni, nak ambil tahu agama ni. Allah cabut rasa tu, terikat tu. Nah, kita ada kecenderungan dah, boleh pergi dah. Okey, yang ketiga. Nah, Allah nampakkan aib kita. Allah nampakkan keburukan kita. Contoh macam Manuk tanya Azad ni. Jadi Allah nampakkan keburukan kita. Allah, aku ni terlalu mentuit macam Tuhan pula dah. Kita sendiri nampak keaiban itu. Nah, itu semua tanda-tanda Allah elo. Allah jemput kita supaya kita mendekatinya. Boleh nampak ayat ni mana? Mudah-mudahan kita semua Allah Ta'ala jemputlah. Yang saya takut ni, umur 54 hari ni abang, ni. Maghrib tadi. Maghrib tadi. Saya dilahirkan lepas maghrib. Tu kan tu kan? Tu ingat? Kita kata api pasal tulis di situ. Tulis di surat mana? Kita mana nak tahu lepas maghrib lepas insya-Allah. Hari ni jumpa dengan nasihat, syukur kepada Allah SWT. Dalam keadaan yang tadi kita sebut, hati ni tandus, gersang, lama dah. Syuk, alik, kata hari ni berjumpa dengan nasihat pada hari lahir. Macam tui-tui tak kepala tui-tui kita kata lagu tu kan. Alhamdulillah. Macam tu. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Udah buruk lagu mana pun kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah. Kita berdoa begitu. Wallahu a'lam. Clear apa? Okey. Lain ada soalan lain tak? Tak apa. Habis. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ihdina as-siratikal mustaqim, siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. 2 minggu daripada sekarang,